walaupun mereka menuntut juga anggaran pembiayaan dari negara. Semangat organisasi sipil pada titik ekstrimnya adalah meniadakan negara dalam pengaturan tata hidup bermasyarakat atau stateless. Karena diasumsikan bahwa negara berdaya untuk mengatur cara hidupnya bersama. Nampaknya semangat ini masih begitu kuat hingga lebih dari 20 tahun keberadaan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK kuasai LSM atau organ negara. Hampir 1 minggu keriuhan jagat media massa dan media sosial terjadi saling bersautan. Pokok perkaranya adalah karena perubahan status kepegawaian KPK yang kini masuk dalam jajaran ASN atau PNS. Sebagai informasi, KPK termasuk pegawainya sebelumnya menikmati status independen walaupun sumber gaji mereka didaftarkan pada pos pengeluaran di APBN. Keriuhan menjadi karena dalam proses seleksi untuk pengalihan status kepegawaian ada 75 orang tidak memenuhi syarat dari 1.345 peserta yang ikut tes. 1.349 peserta yang tidak ikut tes. Satu dari yang tidak lulus ternyata terdapat tokoh tanda kutip dibesarkan media yang selama ini menjadi ikon KPK, yaitu Novel Baswedan. Dari sanalah dibuat narasi seolah tim seleksi memang menarget 75 orang yang tidak lulus. Tidak kurang alat tes yang dikembangkan oleh lembaga profesional dan lembaga resmi negara pun turut dipertanyakan. Bagi pembaca yang pernah mengikuti tes CPNS, tentu tidak asing dengan metode bahkan daftar pertanyaan psikotes mental kebangsaan. Pertanyaan untuk mengetahui preferensi dan kecakapan mental seperti yang dikenakan pada CPNS KPK juga tidak akan jauh beda dari tes CPNS yang ada. Seperti pengakuan penyelenggara tes di KPK, tes yang dikenakan bagi CPNS umum adalah tes entry level untuk melihat potensi kesetiaan dan ketaatan pada negara dan sistemnya. Sementara bagi pengalihan pegawai KPK, hal ini dikatakan sebagai tes lanjutan berkenaan dengan pemahaman akan wawasan kebangsaan. Metode yang digunakan menggunakan multimetode, indeks moderasi bernegara dan berintegritas, penilaian rekam jejak atau profiling dan wawancara, dan digawangi oleh multisesor. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD. Semua dilakukan sebagai implementasi dari Undang-Undang ASN. Lantas kenapa masalah timbul? Sebagai orang yang selalu sanksi dengan independensi, titik awal pandangan harus kita arahkan pada makna independen. Dulu sekali terjadi perdebatan apakah makna dari independen itu hanyalah berupa pelaksanaan kerja yang tidak diintervensi. Lantas apa bedanya dengan profesionalitas? Orang-orang dengan profesionalitas tinggi tidak mau kerjanya diintervensi karena setiap karya yang dihasilkannya adalah magnum opus bagi dirinya. Lantas muncul pertanyaan, apakah independen hanya berarti pembiayaan operasional kerja yang terlepas dari lembaga manapun? Kalau lembaga ini adalah lembaga yang bukan didirikan oleh undang-undang, memang tidak masalah. Namun jika diamanatkan oleh undang-undang, maka tentu dia harus dibiayai oleh APBN dan tunduk pada aturan sistem negara. Agaknya independen inilah yang kini menjadi soal. Pegawai KPK bukan PNS selama ini karena kampanye independensi yang berujung pada aturan memiliki hak keuangan yang seolah terlepas dari aturan ASN. Boleh jadi karena KPK berisi orang dari kejaksaan, kepolisian, bahkan dari kalangan profesional, maka sistem penggajian saat itu masih belum ajit karena sifat independen. KPK dengan UASN baru, maka sudah jelas di mana posisi KPK saat ini di dalam hierarki bernegara. Jika melihat ke belakang di saat organisasi masyarakat sipil, gerakan rakyat mendengungkan perlu adanya KPK, semangat saat itu memang semangat sebagai organisasi non pemerintah yang begitu kuat.
seolah-olah lembaga yang paling bisa menjalankan fungsi pemberantasan dan pencegahan korupsi hanyalah lembaga di luar negara, walaupun mereka menuntut juga anggaran pembiayaan dari negara. Semangat organisasi sipil pada titik ekstrimnya adalah meniadakan negara dalam pengaturan tata hidup bermasyarakat atau stateless, karena diasumsikan bahwa negara berdaya untuk mengatur cara hidupnya bersama. Nampaknya semangat ini masih begitu kuat hingga lebih dari 20 tahun keberadaan KPK. Cara pandang ke NGO-an bahwa KPK independen ini diujikan di berbagai momen saat membela para komisioner. Ingat, bukan pada programnya. Bukan pada programnya. Lihat bagaimana aksi publik saat Cicak versus Buaya, atau aksi dukung Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan dan lainnya. Saat kasus ini merebak, jalan yang ditempuh komisioner adalah dengan menggalang aksi menggunakan lembaga yang disebut sebagai wadah pegawai, bukan seperti serikat pekerja. Opini yang dikembangkan sedemikian rupa bahwa kelembagaan KPK itu begitu sakral dan suci, dan komisionernya juga demikian. Siapapun yang mengkritik bahkan tidak sejalan akan dianggap sebagai pengganggu kesucian. Harus dibinasakan, karena sejarah berdirinya juga akhirnya berbagai kalangan dijadikan spin doctor dalam permainan wacana. Hasilnya, seorang anti korupsi harus juga menguatkan kelembagaan KPK. Logika sesat yang dipaksa oleh fans boy KPK kepada pihak di luarnya. Ketika negara berupaya meluruskan kembali lembaga-lembaganya termasuk KPK sesuai wilayah kewenangannya, perlawanan terjadi di sana-sini. Perlawanan yang demikian ini tentu bukan barang baru, tapi karena saat ini media komunikasi begitu erat dan luas, maka keributan antar dua orang sahabat sekalipun bisa menjadi seolah berasa nasional dengan viral sebagai kuncinya. Inilah yang terjadi dalam perdebatan soal seleksi pengalihan pegawai KPK. Siapapun yang tidak mengikuti narasi utama akan dimaki dan akan dilabelisasi sebagai perusak KPK, sebagai pro koruptor dan lainnya. Akhirnya substansi masalah apakah KPK itu dikuasai NGO atau lembaga negara semakin jauh dari wacana, apalagi kesadaran publik. Banyak orang yang juga anti korupsi mulai dari pikiran, perasaan, dan tindakan, namun juga punya kritik keras terhadap KPK, akhirnya tidak mau ikut berpolemik, menyerah, membiarkan narasi dominan berlangsung ketimbang harus mengurus tenaga berdebat substantif. Akhirnya narasi para fans bosnya pun menjadi narasi dominan. Pandangannya KPK adalah kuasai NGO. Demi seorang yang secara sistem bahkan memposisikan diri di atasnya, haruskah negara tunduk? Inilah tulisan yang objektif dari Ali Musri Sam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk publik bahwa KPK milik negara, punya wilayah yang menjadi tugas negara untuk menyelamatkan negara dari penyakit kronis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga poin utamanya adalah itu. Dan hari ini banyak narasi-narasi yang berkembang terkait dengan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan termasuk Novel Baswedan. Ini hanya bagian kecil dari cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih. Tapi Indonesia juga harus punya tujuan, punya visi bagaimana menjadi negara yang kuat, negara yang bersih dari korupsi. Tapi juga Indonesia harus lepas dari radikalisme. Karena itu musuh nyata juga bagi bangsa kita, bagi kesatuan, bagi persatuan kita sebagai bangsa. Abadi jaga NKRI, saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.